Birjen, keren sekali namanya Birjen. Apa itu Bu artinya Birjen? Biring agang J nih. Oh, dede bahasa Indonesianya itu pinggir kanal di. Dede. Jual burger. Wes, beli kontainer Bu. Wes. Terus sekarang yang terakhir jual gado-gado ulek. Wih. Setelah kesehatannya sudah kita pikirkan, pendidikannya pun juga kita pikirkan. Pendidikan kita pikirkan, rumahnya, sosialnya pun juga harus kita pikirkan. Jalan-jalan ke Galesong, jangkik lupa beli donat mini. Kalau ada waktu tak kosong, mari kita simak podcast kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Asniar yang akan menjadi host hari ini. Salam kenal dan selamat datang di acara Sambalo, santai bersama bincang-bincang layanan Umi. Di hadapan kita sekarang ini ada narasumbernya yang kami datangkan langsung dari TKP. Beliau-beliau ini yang akan terlibat langsung dalam proses penyaluran Umi. Nah, sebelum kita mendengarkan pengalaman beliau, kita kenalan dulu tahu dengan bapaknya, dengan bapak ibunya ya. Yang pertama ini dengan Bapak Yasin Anwar, Pak ya. Iya. Bapak ini jabatannya sebagai Regional Manager wilayah Sulawesi Selatan ya. Berarti ini bosnya Komida tahu ini, bos besarnya. Nah, kalau yang kedua ini namanya Ibu Enita Arma ya. Kalau ibu ini ada juga jabatannya tahu, ketua kelompok. Wih, ketua gengnya ini ceritanya. Tidak gampang ini jadi ketua kelompok ini. Oke. Santi maki Pak Bu. Ini enggak susah di pertanyaannya, enggak seperti ujian masuk standar. Oke, kita mulai untuk Bapak Yasin. Kira-kira sudah berapa lama ini Komida Pak menyalurkan Umi? Oke, terima kasih Bu. Untuk Komida sendiri, ini alhamdulillah kami menyalurkan Umi dari tahun 2017. Nah, 2017 berarti kalau sampai tahun 2022 ini kurang lebih 6 tahun ya. 6 tahun kami kerjasama dengan Umi seperti itu Bu. Terus kira-kira berapa Pak jumlah debiturnya yang menerima penyaluran Umi yang wilayah Sulawesi Selatan aja Pak? Oh ya. Kalau untuk yang di Sulawesi Selatan ini kurang lebih ada 10.000 yang kami layani, tapi kita kan skalanya nasional Bu. Nasional. Nasional, alhamdulillah kami ada 137.000 yang kami layani. Seperti itu, ya. Oh ya, kalau Ibu Enrita nih, kira-kira tahun berapa Bu Ibu dapat pinjaman dari Komida ini? Tahun 2018. 2018 ya. Terus kalau anggota kelompoknya Ibu ada berapa orang Bu? Ada 11 orang. 11 orang. Oh iya, saya tertarik dengan nama kelompoknya Ibu. Coba bisa nama kelompoknya nih agak streng ini. Agak susah disebut. Nama kelompoknya Bu? Kelompok Center Birjen. Birjen. Keren sekali namanya Birjen. Apa itu Bu artinya Birjen? Biring agang J nih. Oh, dede bahasa Indonesianya itu pinggir kanal di. Dede. Memang tuh. Terus kira-kira ada kesulitannya Bu untuk meminjam Umi dari Komida ini? Alhamdulillah karena persyaratannya cukup mudah. Mudah ya? Iya, terus yang anggota saya juga kebetulan usahanya nyata, jadi cepat disetujui. Iya. Pak Yasin, kira-kira bisa disebutkan Pak syarat-syaratnya untuk memperoleh pinjaman dari Komida ini? Oh iya, tadi kan udah dijelaskan memang syarat di Komida ini sangatlah mudah sekali kan seperti itu. Iya. Kami memang ini tanpa jaminan Ibu. Tanpa jaminan ya? Tidak ada jaminan sama sekali. Bisa ditanya langsung kira-kira apa yang dijaminkan kepada kami. Gitu, alhamdulillah Pak, ya? tidak ada, tapi memang hanya syarat satu yaitu adalah KTP. Bu. Ya, KTP. Berarti harus warga negara Indonesia Pak ya? Betul sekali. Kalau masih WNA mohon maaf tidak kami layani seperti itu. Terus apa hanya menyalurkan Umi atau ada produk lain Pak begitu? Oke, untuk di Komida walaupun kan kami kan tadi kerjasama dari tahun 2017, tapi Komida berdiri ini kan dari tahun 2005 kan seperti itu. Nah sehingga kami memang adanya program Umi sebelumnya ini kami ada program-program yang saat ini sudah kami jalankan,
Yang pertama yaitu adalah terkait dengan pinjaman sanitasi. Untuk kesehatan bagi debitur-debitur yang memang notabene masih belum punya sumur, belum punya kamar mandi, bisa mengajukan kepada kami untuk pembuatan kamar mandi. Itu yang pertama. Saya kira Bapak minjamin WC-nya Bapak ke rumahnya mereka. Iya, nanti ada tukang. Jadinya ibu ini nanti mengajukan tukang. Ini nanti gitu. yang ada pihak ketiga yang akan membuatkan. Sehingga nanti kita ngasihnya uang kepada pihak ketiga seperti itu. Itu untuk yang pertama. Nah, untuk yang kedua, kami juga ada yang namanya pinjaman untuk pendidikan. Pendidikan. Iya. Tidak hanya kesehatan saja, tapi pendidikan pun ini pun juga kami perhatikan. Biar apa? Biar anak-anaknya pintar, kan seperti itu. Biar bisa melanjutkan jenjang kuliah sampai ke jenjang yang lebih tinggi, seperti itu. Itu yang kedua. Terus untuk yang ketiga, ini kami juga ada yang namanya pinjaman renovasi rumah. Banyak sekali Pak ya. Banyak sekali memang ini usulan dari ibu-ibu. Seperti itu, memang kebutuhan. Karena memang tadi usaha yang pertama sudah kita jalankan, alhamdulillah usahanya meningkat. Setelah usahanya meningkat, kita juga pikirkan kesehatannya. Setelah kesehatannya sudah kita pikirkan, pendidikannya pun juga kita pikirkan. Pendidikan kita pikirkan, rumahnya, sosialnya pun juga harus kita pikirkan. Kan seperti itu, Ibu. Iya. Terus kemudian kalau Komide ini memang melayani kelompok saja, tidak melayani perseorangan Pak ya? Ya, untuk dari awal sampai saat ini kami masih komitmen untuk Komida ini melayani kelompok ya, belum bisa perorangan. Gitu. Kalau begitu saya nggak bisa tuh Pak ya. Iya, ya nanti berarti syaratnya Ibu harus bentuk kelompok dong, biar kelompok bisa. Terus seperti itu itu. Harus ada usahanya Pak. Harus ada usahanya. Ya saya salah satu usahanya ya mau pinjam sama Bapak. Iya. Iya. Kemudian Ibu Ernita Pak, apa benar ada pembinaan dari Komida selama sebelum meminjam, sesudah meminjam, dan selama ini ada pelajaran atau apa gitu bimbingan dari Komida begitu Bu? Iya, selalu dipantau. Selalu dipantau. Iya. Kan tanpa jaminan, jadi jaminannya itu hanya kehadiran. Gitu. Iya. Dan kira-kira ada pernah nggak di kelompok tak Bu, ada yang pernah menunggak atau bagaimana begitu? Kalau di kelompok saya alhamdulillah. Iya. Karena lingkupnya tante, keluarga, saudara. Iya, kalau macam-macam lu gue N ya. Malu kalau udah banyak. Oke. Tapi seandainya ada dari segi penyalur, kira-kira kalau ada anggota kelompok yang seperti itu Pak, yang bermasalah gitu, kira-kira bagaimana efeknya ke kelompoknya itu Pak? Oke. Ya, memang namanya problematika di lapangan itu pasti ada. Karena memang apalagi di tahun kemarin itu kan COVID kita terdampak COVID yang sangat luar biasa. Memang ada sebagian debitur-debitur kami ini kita evaluasi, terus kita analisa kenapa ini tidak bayar, kan seperti itu. Nah, setelah kita analisa, kami pun juga ada pengambilan keputusan anggota yang tidak bayar ini ternyata terdampak COVID. Nah, itu di kami ada yang namanya penundaan angsuran. Ada kebijakan Pak ya. Kebijakan. Sehingga ya walaupun kita itu namanya aturan, pasti pun juga manusiawi. Kan seperti itu, manusiawi, apalagi kita pun juga tahu kondisi. Terus ada beberapa wilayah yang di tahun kemarin kan banjir Bu. Iya, di tahun bencana alam itu kan bisa betul sekali. Ya. Iya, itu pun juga kami ada yang namanya penundaan juga, sehingga memang saat ada penundaan sampai 2 minggu, 3 minggu, ada yang 1 bulan juga, karena kita melihat kondisi lapangan. Kalau memang kondisi lapangannya sudah memungkinkan. Berarti anggota berhak untuk bayar lagi. Jadi itu di reschedule atau bagaimana Pak? Atau dilanjutkan saja pinjamannya yang lama, atau di waktunya yang diperpanjang lagi, atau gimana Pak? Hanya ditunda Ibu. Ditunda hanya saja. ditunda. Kira sampai berapa lama itu Pak? Sesuai dengan kesepakatan Ibu. Nah, seperti itu. Terkadang ada yang 1 bulan, ada yang 3 bulan, kan tergantung kesepakatan dari debitur tersebut, seperti itu. Seandainya sampai ke batas waktunya itu Pak, belum ada uangnya atau Pak membayar, bagaimana nih? Nah, kita kan menganalisa lagi Bu. Dianalisa lagi memang ini layak atau tidak untuk kita ajukan. Tapi kalau memang kita lihat kok ternyata ini sudah tidak layak, sengaja, mohon maaf. Mungkin Ibu kalau ada yang nggak bayar berarti harus apa Ibu?
Di Tanggung Renteng. Tanggung Renteng. Sama dengan kerjaan kami di sini, Tanggung Renteng. Seperti juga. itu. Oh, Ya. jadi ketua kelompok yang bertanggung jawab. Iya, ya. bukan hanya ketua kelompok, tapi ketua kelompok hanya semua sebagai ya? Koordinatornya Iya, ya. seperti itu. Oh, jadi begitu. Kalau jadi selanjutnya kalau umpamanya ada yang macet begitu nggak bisa mengajukan pinjaman yang lain, Pak. Kalau seandainya ada satu kelompok nih, dalam satu kelompok itu ada yang ini macet ya, apa dia bisa mengajukan lagi pindah kelompok umpamanya gitu? Oh iya, Bisa nggak? Kalau untuk terkait dengan hal tersebut itu pasti akan mempengaruhi. Oh, Bu. mempengaruhi Sangat kelompoknya ya? mempengaruhi karena kami kelompok ini Iya. kan mengutamakan kekompakan. Oh iya, namanya kelompok ya Betul, Pak, kerja mengutamakan sama kelompok tim kan, ya. kerja sama tim. Iya. Ketika satu jatuh, berarti bagaimana caranya satu ini harus hidup. kita bangunkan Iya, kan gitu. Jangan diinjak lagi Jangan Pak, ya. diinjak-injak. Aduh, Memang Iya. itulah gunanya ya kelompok Betul, ya, iya. supaya saling menutupi Pak ya. Mm-mm. Terus seandainya ini Pak, program Umi dari apakah harapan-harapan kedepannya nih Umi kedepannya Pak, apakah harus lebih waktunya lebih ini lagi atau pinjamannya lebih diperbesar lagi? Bagaimana harapan-harapan kedepannya nih Bu, untuk Komida Bu, harapannya? Harapannya Pasti bertambah. iya, apa namanya? Semoga Komida bisa terus lanjut bantu ibu-ibu rumahan kayak Iya, kita. ibu-ibu. Iya. Memang Komida Membantu kehidupan keluarga. nambah modal usahanya ya nambah. Bu. Iya. Platformnya ditambah. Wah, langsung ke bapaknya ya kita berurusan. Iya, iya, Dan iya. memang saya lihat Komida ini lebih gimana ya? Jauh sekali jangkauannya Pak. Kemarin saya Iya. sempat survei itu, waduh hebat sekali ini Komida sampai tempat-tempat yang saya belum pernah datangi. Wah, ada juga nasabahnya di sini ternyata. Dan Iya. terus kalau awal jadi anggota itu Pak, berapa kira-kira maksimal yang bisa dipinjam itu Pak? Oh ya, untuk pertama kali, Ya. pertama kali ini anggota bisa pinjam itu maksimal 3 juta. 3 juta untuk Maksimal 3 juta. Untuk waktunya berapa lama Pak? Untuk jangka waktu kami ada 2, yaitu 1 tahun ataupun setengah tahun. 1 tahun atau 1 setengah tahun atau setengah tahun. Itu Seperti untuk tahun pertama. Kalau tahun Iya. keduanya nih bagus nih Pak, lancar nih pembayarannya. Berapa kira-kira lagi bisa dinaikkan Pak? Oh, iya. Atau tergantung kelompoknya atau bagaimana Pak? Oke, yang pertama tetap kami ada kenaikan plafon, Bu. Oh, kenaikan. Plafon itu maksimal 1 juta. 1 juta Berarti saja. dari 3 ke 4. 3 4. 4 ke 5. Tidak langsung loncat Tidak gitu bisa 3 langsung. 5 gitu. Nanti kalau loncatnya terlalu Terlalu panjang kakinya sakit, iya, Ibu. iya, patah nanti, cedera nanti Pak Ri. Iya, tetap step by step Ibu seperti Oh, gitu. itu. Iya. Memang Komida mantap lah pokoknya. Iya, amin. Iya, mudah-mudahan ke depannya nih Komida lebih banyak lagi ya Pak yang membantu. Amin, amin, Iya. amin, amin. Terus kalau saya lihat di Makassar enggak ada Pak, memang Komida tidak ada di Makassar ya Pak ya? Oh iya, untuk Makassar, untuk kantor sendiri Iya. kami memang belum ada. Oh, Ibu. memang belum ada. Belum ada, dikarenakan apa? Karena Makassar ini kan sebagian besar masyarakatnya itu sudah menengah ke atas. Sebagian besar Pak. Sebagian besar sudah menengah ke atas. Berarti masih ada sebagian Pak yang Sebagian Tapi, lagi itu dihandle dengan wilayah yang ada di Maros. Oh, Maros. Kantor kami itu kan ada di batas kota, Ibu. Waduh. Nah, sehingga daerah Sudiang, daerah situ itu alhamdulillah sudah dihandle kantor kami yang ada di Maros. Seperti itu. Jadi kalau yang di tengah kota Pak rumahnya? Kalau untuk yang di tengah kota ini Gimana sudah nih? masyarakatnya kan sudah masuk ke perkotaan, Ibu. Oh, nggak bisa. Iya. Oh, syaratnya ada ini juga Iya, di harus daerah. daerah desa. Oh, desa. Waduh. Contohnya tadi yang Ibu sampaikan, kenapa kok kalau kami malah masuk di Iya, pelosok-pelosok kan ya itu. Saya Nah, dari- itu memang target utama kami yaitu Memang di adalah pelosok ya? masyarakat yang belum terakses lembaga keuangan. Oh, gitu. Inilah tugas kami. Tugas Kalau untuk yang di kota kan sudah banyak, Ibu. Oh, gitu. Seperti itu. Tapi, Tuh. tapi kan ini Komida enggak ada jaminannya Pak. Jadi enak gitu loh, dan syaratnya lebih gampang Iya, gitu. heeh. Kemudian ada enggak Pak survei sebelumnya, maksudnya melihat bangunan rumahnya atau seperti apa? Pokoknya bangunan rumahnya sudah bagus, tetapi ternyata keuangan keluarganya itu tidak sebagus yang rumahnya Iya. gitu. Apakah itu berpengaruh juga Pak dengan ini? Oh ya, kalau terkait dengan hal tersebut tetap kami berpengaruh, Bu, karena Pengaruh memang ya? target kami ini adalah masyarakat menengah ke bawah. Menengah ke bawah. Oh, Target kami itu adalah menengah ke bawah. Menengah Maka ke dari bawah. tadi kenapa di Makassar nggak ada? Iya, Karena Pak. rata-rata Makassar itu sudah menengah ke atas. Menengah ke Itu atas. sudah
bukan target kami. Nah, targetnya yang sudah menengah ke atas kan pasti ada lembaga-lembaga keuangan yang lainnya kan seperti itu. Nah, terkait dengan tadi yang disampaikan, kalau ini rumahnya bagus bagaimana? Bagus, lantainya sudah bagus, bangunannya. Iya, itu kalau misalkan tadi yang disampaikan seperti itu, karena kan sistem kami kelompok, Ibu. Kelompok. Kalau memang ternyata ada yang seperti itu, biasanya kami koordinasi ke anggota yang lain untuk diganti. Oh gitu. Iya. Berpengaruh juga Berpengaruh Pak ya. juga karena memang ini notabene sudah menengah ke atas. Iya begitu ya. Iya. Terus kalau Ibu bagaimana Bu petugasnya di Komida Bu? Baik-baik orangnya Bu, tidak suka dimarah-marah. Alhamdulillah petugasnya baik, ramah. Oh gitu. Terus mereka itu biar dikasih ini sajian. Mohon maaf Bu. Komida tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun. Wes, emang bagus juga berarti. Sudah dimarahin nanti sama Pak Bosnya Bu. Oh iya. Terus kalau pertemuannya berapa kali Bu? Seminggu apa sebulan atau bagaimana? Setiap minggu. Setiap minggu. Itu wajib hadir anggota kelompok. Itu jaminan. Oh jaminan. Jaminannya. Di situ menyetor juga Bu atau bagaimana? Oh menyetor juga. Ke ketua. Terus ngaruh enggak kehadirannya Bu? Umpamanya saya nitip saja uangku deh di Ibu. Iya, mengaruh. Ngaruh jadi, juga. Kalau misalnya nggak hadir, jarang hadir, pinjamannya tidak naik. Oh begitu. Tapi kan dia bayar Bu, tapi dia tidak hadir. Itu sudah perjanjian. Oh perjanjian. Oh, termasuk juga ya kayak anak sekolah juga di absennya harus bagus sih. Walaupun dia membayarnya. Oh begitu. Deh. Kalau bisa sehari sebelum penagihan sudah. Ya. Karena biasa kan tiba-tiba ada keluarga yang kepentingan. Ya, maunya ada acara tiba-tiba begitu di keluarga yang berpulang. Oh gitu. Ya, jadi kalau bisa sehari sebelumnya sudah harus kumpul ya. Tapi kalau minimal ketidakhadiran biasanya. Kalau satu kali 2 kali bisa ditolerir nggak Bu? Iya, kalau 1 kali asalkan alasannya ya. Iya, mungkin alasannya itu bisa dipertanggungjawabkan ya. Kalau enggak saya yang ini kalau tidak 3 kali nggak hadir pelunasan Mbak. Oh begitu. Oh yes, memang cocok Ibu ini jadi ketua kelompok ini. Ketua kelompok Biring Aganje nih. Susahnya namanya Bu. Biring Aganje nih. Nah terus kalau umpamanya nih ada kelompoknya nih, awalnya kelompoknya berapa orang Bu? 11 ya? Iya. Boleh tambah lagi atau memang maksimal 1 kelompok seperti itu? Sebenarnya sih boleh, cuma karena takutnya kan kalau misalnya orangnya durasinya jauh zonanya. Oh zonanya. Iya ini nagihnya. Oh menagihnya dia. Kalau yang dekat-dekat aja kan tinggal manggil-manggil aja. Begitu tahu dia. Oh ya supaya koordinasinya lebih gampang di. Kalau orang lain juga yang jauh-jauh biasa takutnya malah merusak kelompok. Oh iya karena masalahnya tanggung jawabnya sama kelompok itu Bu di. Oh ya saya belum tanya usahanya Ibu ini sebenarnya apa nih usaha di rumah? Iya usaha yang ini yang dibantu dengan Komida ini. Kalau pertama karena jual bakso bakar. Terus lanjut ke jual burger. Wes, beli kontainer bus. Wes. Terus sekarang yang terakhir jual gado-gado ulek. Wih. Sama lontong sayur. Wih, boleh itu sekali-sekali Bu. Ada di Grab? Iya, alhamdulillah sudah saya daftarkan di Grab, di Gobis juga. Apa namanya itu Bu? Kedai Deril. Deril? Iya, kedai Deril. Deril. Kalau saya kirim dari Goa lebih banyak ongkos kirimnya kayaknya Bu. Oh gitu Deril sudah bisa. Itu Ibu melayani wilayah sampai di mana? Pernah sampai ke Makassar begitu Bu? Pernah tapi lewat aplikasi. Aplikasi ya. Oh tetap juga lebih banyak. Punya Bu ongkos kirimnya deh. Oh iya deh. Jadi anggotanya Ibu itu siapa-siapa? Tetangga atau bukan keluarga? Iya kan kebetulan keluarga besar gitu. Keluarga tante, gampang. Kakak, sepupu. Oh, bagus. Jadi gampang mengininya Bu ya. Jadi kalau ada apa-apa, "Woi, bayar koi." Iya. Gitu deh. Langsung. Kalau tidak masuk kode Risa. Begitu tuh. Oh, bagus. Ternyata begitu ya satu keuntungannya kalau kelompok begitu dan dalamnya keluarga semua jadi lebih gampang koordinasinya. Oh ya ternyata menarik sekali Pak ini banyak sekali informasi yang saya dapatkan ini. Terus Komida ini saya dengar sudah banyak penghargaannya Pak. Alhamdulillah. Iya. Saya dengar karena memang dia menjangkaunya lebih luas dan
ininya ya, tidak ada jaminannya. Itu sih yang sebenarnya yang lebih. Maksimalnya berapa nih Pak kalau seandainya pinjamannya selama ini bagus track recordnya? Paling maksimalnya dikasih berapa Pak? Kalau untuk maksimalnya kami ada plafon gabungan itu 30. 30. Itu gabungan itu gabungan kan pembiayaan kami kan banyak Ibu. Oh iya, yang tadi yang ada disebutkan ya. Ya, sanitasi tadi. Ada renovasi rumah. Renovasi. Nah, itu memang ketika digabungkan semuanya dari semua jenis pembiayaan itu tidak boleh lebih dari 30 juta. Seperti itu. Kalau uminya saja Pak? Kalau untuk modal usaha saja? Untuk modal usaha paling maksimal berapa itu Pak kira-kira? Kalau untuk modal usaha itu kami maksimal sampai 20. 20 bisa. Itu berapa tahun Pak? Itu sampai 2 tahun. 2 tahun. Iya. Bayarnya per minggu Pak ya? Per minggu. Tanpa jaminan tetap? Tanpa jaminan. Betul. Aduh, kenapa saya tidak punya? Kayaknya saya harus 20 juta tanpa jaminan. Modal usaha. Iya. Nah ini seandainya Pak, tiba-tiba nih, saya usahanya pertama nih jual apa gitu ya, jual makanan. Di tengah jalan ternyata usahanya bangkrut Pak. Iya. Saya ganti usaha lain boleh nggak Pak? Boleh. Oh, udah langsung dijawab. Oh, karena ternyata Ibu mengalami sendiri ya, langsung ya. Oh, nggak apa-apa ya. Iya. Nggak harus dari ini ya. Nggak harus. Tapi itulah gunanya pertemuan ya. Jadi betul. ada ini ada solusi-solusi win-win solutionnya ya supaya tetap usahanya tetap jalan ya. Karena walaupun usaha seandainya nggak ada usaha lagi Pak, tetap harus dibayar ya itu ya yang sisa pinjaman yang kemarin itu. Kembali ke tanggung renteng lagi. Kembali ke laptop Ibu. Iya, ketua kelompok lagi ya. Oh gitu. Karena kemarin ada beberapa yang kami survei itu ternyata di awal usahanya beda. Di akhirnya loh kok berubah ini salah tidak? Ternyata memang begitu, dia harus berganti usaha untuk segera ini ya. Iya. Dan dia juga. Terus Ibu ada pinjaman dari ini lain selain Komida Bu? Ini sih apa namanya? Paling cicilan. Oh iya, bukan bank ya Bu ya. Ada ternyata. Jadi Ibu dari 2018 ya. Sudah lama sekali ya ternyata. Memang Komida ya is the best. Oke, terima kasih banyak ini Pak Yasin dan Ibu Ernita ya. Banyak sekali informasi yang sudah kita dapatkan dan insya Allah sangat bermanfaat bagi yang menonton podcast kita ini. Jadi capek kita tutupin saja deh acaranya deh. Tapi kalau lain kali diundang mau lagi Pak ya? Insya Allah. Sedikit tambahan Ibu. Oh iya boleh, silakan Pak. Ini kan tadi kita berbicara bisnis dan sebagainya, kan seperti itu. Tapi kita kelupaan tadi. Apa itu, legalitasnya Ibu. Legalitasnya. Iya, karena alhamdulillah kami dari Komida ini punya program yaitu adalah untuk pembuatan NIB. NIB. Iya, NIB Bu. Apa itu Pak? Nomor induk berusaha. Alhamdulillah. NIB. Iya, NIB. Saya kira NIB sama saya Pak. NIB itu namanya. Pegawai juga. NIB Bu. Alhamdulillah juga sudah kita daftarkan. Alhamdulillah sudah terbit juga untuk usahanya. Itu semuanya semua ini atau yang tertentu aja Bu yang dikasih NIB itu? Semuanya. Semua ini masih sementara uji coba. Baru uji coba. Sementara ini bukan uji coba tapi belum proses ya. Proses ya, pengennya kami ini semuanya, juga semuanya langsung karena ya? Memang anggota kami secara nasional itu kan adalah 850.000. Kalau langsung disuruh buatkan hari ini caranya Bu. Iya. Itu di mana buatnya itu? Di mana membuat NIB-nya itu? Nah, kami langsung ada link aplikasinya Bu. Gitu. Nanti sehingga langsung kita buatkan, kita daftarkan dan alhamdulillah nanti tidak lama Ibu. Nanti kalau memang sudah keluar langsung kita serahkan kepada yang bersangkutan. Seperti itu ya. Itu jadi kalau sudah ada legalitas seperti itu fungsinya apa itu Pak? Ada legalitasnya itu bisa didaftar di mana-mana gitu atau bagaimana Pak? Yang NIB itu fungsi NIB itu? Ya, untuk fungsi NIB ini kan memang khusus untuk anggota kan usahanya jelas. Oh gitu, walaupun kecil-kecil gitu walaupun cuma tapi legal kertas, ya? Legal, berarti usahanya Ibu itu di situ sudah diakui, sudah terdaftar seperti itu. Jadi Ibu sudah diakui secara nasional ya? Iya, seperti itu. Namanya NIB ya Pak. Semoga semakin sukses ke depannya ya. Amin. Untuk Komida mudah-mudahan lebih banyak membantu lagi. Amin. Kemudian untuk Ibu Ernita semakin maju usahanya. Bukan tempat usahanya maju, nanti jatuh di situ Bu. Usahanya Bu yang maju ya, berkembang. Oke deh, makasih.
Beli ikan bolu untuk dimakan sendiri. Hati-hati Ki, banyak tulangnya. Saya Asniar pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambalu, mari Ki di.